Shalom, saya Grady Indah Tonggembio dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dengan NIM 210101010 di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini saya akan memenuhi tugas studi perjanjian lama, yaitu mengajar kepada teman-teman, dan saya memilih tema tentang kitab syair, dan saya mengajar kepada anak SMA kelas 11. Silakan menyaksikan. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan belajar mengenai makna rohani dan pengajaran dalam kitab syair. Siapa di sini bisa menyebutkan apa saja dan ada berapa kitab syair? Ya, Friska, silakan menjawab. Benar sekali. Dalam kitab syair terdapat 5 kitab. Yang pertama, kitab Ayub, kedua, kitab Mazmur, ketiga, Amsal, keempat, Pengkhotbah, dan terakhir, Kinong Agung. Nah, saat ini Mem telah menyediakan PowerPoint untuk anak-anak bisa membaca sembari Mem menjelaskan. Kita masuk dalam makna rohani pengajaran dari kitab Ayub. Yang pertama, kitab Ayub mengajarkan kepada orang beriman bahwa iblis tidak berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang. Nah, maksud dari poin pertama ini, yaitu kita kan sudah tahu bahwa dalam peristiwa Ayub itu dibuat untuk disiksa, dianiaya, bahkan ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Tapi iblis sama sekali tidak bisa mencabut nyawa seseorang, melainkan Tuhan. Nah, yang kedua, kitab Ayub mengajarkan bahwa Allah mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Maksud dari poin yang kedua, dia mengizinkan anak-anaknya untuk mengalami penderitaan supaya iman dan mental anak-anaknya itu bisa lebih kuat dan bisa menaik level. Jadi semakin banyak penderitaan yang kita alami, kita itu harus bersyukur supaya Tuhan bisa membantu kita dan bisa membantu kita untuk melewati penderitaan yang kita jalani agar kita bisa naik level. Kemudian poin yang ketiga, kitab Ayub mengajarkan bahwa penderitaan dapat menjadi suatu alat untuk membawa seseorang pada pertumbuhan rohani yang dewasa. Nah, setelah kita mengalami penderitaan tersebut, kita bisa merasakan bahwa pertumbuhan rohani kita udah dewasa ya. Ternyata semakin banyak kita diuji oleh Tuhan, berarti kita itu manusia yang Tuhan anggap kita itu paling kuat. Jadi bisa menerima penderitaan dari Tuhan. Kemudian poin yang keempat, kitab Ayub mengajarkan supaya sebagai teladan orang yang menyembah Allah secara benar, yaitu penyembahan yang didasari ketulusan hati. Nah, maksud dari poin yang keempat ini, penyembahan yang didasari dengan ketulusan hati, yaitu di saat kita mau menyembah atau contohnya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita beribadah kepada Tuhan jangan karena terpaksa. Misalnya kita beribadah, nah nanti teman-teman so panggil manjuk pi ibadah, mar ternyata orang hatinya tidak bersuka cita. Jadi kayak keterpaksaan. Malahan Tuhan pengen orang semua itu bisa menyembah Dia dengan ketulusan hati. Nah, selesai dari pengajaran dari kitab Ayub, kita masuk dalam pengajaran kitab Mazmur. Poin yang pertama, kitab Mazmur mengajarkan bagaimana anak-anak Allah hidup dan berjalan mengikuti Allah. Allah mau apa yang menjadi ciptaannya itu, apalagi manusia, ingin hidup dan berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Dia. Jadi kita tidak boleh mengikuti keinginan kita sendiri, melainkan kita harus mengikuti perintah dan apa yang Ia katakan. Yang kedua, kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang hidup sesuai dengan firman Allah. Nah, maksud dari poin yang kedua, ketika kita berjalan dan mengikuti Allah, maka kehidupan teman-teman, kehidupan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan sukacita dan bersyukur, itu bisa mempengaruhi teman-teman di sekitar kita. Nah, kemudian poin yang ketiga, kitab Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharaannya.
Yang keempat, kitab Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Dalam kitab Mazmur banyak sekali kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Jadi teman-teman, jika bisa, kalian bisa membaca kitab Mazmur ini karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita tahu dalam kitab Mazmur. Nah, yang kelima, poin yang terakhir dalam kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Jadi teman-teman, maksud dari poin yang kelima ini, Allah sangat tidak suka kalau kita mengikuti keinginan daging kita sendiri. Misalnya, kita tidak mendengar perbuatannya, kita melawan orang tua, tidak beribadah, apalagi dalam hal-hal anak muda, kita terkadang bergaul dengan orang-orang yang membawa kita ke hal-hal yang buruk. Nah, jangan ya teman-teman, jangan ya anak-anak. Jadi, Tuhan ingin kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mengantarkan kita untuk menyembah dan memuji Allah yang benar. Oke, yang makna rohani pengajaran kitab Mazmur telah selesai. Kita masuk dalam makna rohani pengajaran kitab Amsal. Makna rohani pengajaran kitab Amsal. Yang pertama, kitab Amsal mengajarkan tentang kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kita bisa membaca kitab Amsal supaya kita bisa tahu bagaimana hidup yang benar dan hidup yang jujur, teman-teman. Jadi, dalam kitab Amsal juga mengajarkan di poin yang kedua, arti dan tujuan dari kehidupan manusia. Poin yang ketiga, kitab Amsal mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana. Poin yang keempat, kitab Amsal mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan. Hayo, pasti di antara kita semua masih ada kan yang malas bikin tugas, malas kalau orang tua suruh, malas untuk beribadah, malas untuk berdoa. Nanti teman-teman bisa membaca Alkitab di kitab Amsal supaya teman-teman tahu akibat-akibat dari kemalasan. Tapi mulai sekarang jangan lagi untuk membiarkan kemalasan kita sehingga apapun yang kita lakukan itu tertunda. Selanjutnya, poin yang kelima, kitab Amsal mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan suatu hal yang tidak berguna. Nah, teman-teman, maksud dari poin kelima ini yaitu jika apapun yang kita tahu, misalnya Dion kan pintar, anaknya pintar, pokoknya Dion itu paling pintar di sekolah. Tapi dalam kehidupan dia itu suka mabuk, suka miras, bahkan pergaulannya buruk. Tapi dia pintar. Nah, itu saja itu kan tidak berguna, teman-teman. Apalagi kalau dia pintar terus dia tidak mau membantu orang lain. Dia tidak mau membantu Friska untuk mengerjakan soalnya padahal dia memiliki kelebihannya sendiri supaya bisa berguna bagi orang lain. Tapi karena dia tidak takut akan Allah, maka hal itu sama saja tidak berguna. Oke, mengerti? Nah, poin yang keenam juga hampir sama dengan poin yang kelima, yaitu kitab Amsal membuat seseorang yang tidak berpengalaman dalam kehidupan dan mempunyai pengetahuan akan arti dalam tujuan kehidupan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam makna rohani pengajaran kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa hidup yang tanpa Allah, yang tanpa iman kepada Allah merupakan kehidupan yang sia-sia. Yang kedua, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa memiliki pengetahuan tanpa disertai iman kepada Allah adalah sia-sia. Itu seperti dari kitab Amsal yang poinnya kelima. Nah, seperti itu contohnya yang tadi ya anak-anak yang sudah menjelaskan. Nah, kemudian poin yang ketiga, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa kebahagiaan di dalam hidup hanya bisa sempurna kalau disertai dengan iman kepada Allah Tuhan Yesus. Jadi jika kita misalnya memiliki kekayaan yang mewah, apapun yang kita bisa beli, tapi kita tidak beribadah, kita tidak memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi kayak ada yang kurang, jadi kayak kita kaya kita pe kebahagiaan rupa ada yang kurang. Apa kang kayak berpikir begitu, tapi ternyata kita di saat kita kaya, kita berfoya-foya, tapi kita melupakan Tuhan kayak tidak sempurna. Jadi Tuhan mengajarkan kita supaya kebahagiaan itu harus sempurna jika disertai dengan iman kepada Allah.
Nah, selanjutnya poin yang keempat, kebahagiaan dan kesusahan yang dialami manusia mempunyai waktu dan perubahannya sendiri. Nah, teman-teman, dalam kitab Pengkhotbah pasti kalian teman-teman bisa mendengar ayat Alkitab yang berkata ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, jadi Tuhan memberikan kita waktu untuk bisa menangis, untuk bisa tertawa, agar kita hidup tidak berlebihan atau tidak berkekurangan, melainkan secukupnya. Nah, selanjutnya poin yang kelima, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa di dunia ini keadilan sejati tidak ada, tetapi oleh sebab itu ketidakadilan tersebut akan diadili. Selanjutnya kita masuk dalam makna rohani pengajaran kitab Kidung Agung. Yang poin pertama, kitab Kidung Agung mengajarkan bahwa cinta yang terbaik adalah cinta yang didasarkan pada kepercayaan yang penuh terhadap kekasihnya. Siapa di sini yang sudah pacaran? Nah, pastikan dalam pacaran itu kita selalu memberikan kepercayaan yang penuh kepada pasangannya. Jadi, siap-siap untuk jaga komitmen, jaga percaya supaya hubungan itu tetap kokoh, tetap lanjut. Nah, yang kedua, kitab Kidung Agung mengajarkan bahwa pernikahan merupakan anugerah daripada Allah. Yang ketiga, bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah, ia mempunyai nilai yang tinggi, tidak memandang ia itu orang desa atau kesederhanaannya. Dan poin yang terakhir di dalam kitab Agung, yaitu mengajarkan bahwa kebahagiaan dari cinta hanya dapat ditemukan dan dialami kalau terjadi melalui cinta segitiga, yaitu antara suami, istri, dan Tuhan. Jadi teman-teman, dalam hubungan itu harus ada cinta segitiga. Nah, cinta segitiga yaitu suami, istri, atau pasangan perempuan, laki-laki, dan Tuhan. Bukan pasangan perempuan, laki-laki, dan laki-laki, atau pasangan perempuan, laki-laki, dan perempuan. Nah, melainkan cinta segitiga itu antara suami, istri, dan Tuhan, supaya hubungan yang terjalin bisa di atas dalam nama Tuhan dan bisa menjalannya dengan penuh kebahagiaan. Demikian pembelajaran kita saat ini. Terima kasih teman-teman, anak-anakku yang sudah mendengarkannya. Kiranya apa yang Mem ajarkan kepada kalian semua, kepada teman-teman semua, itu bisa membuat teman-teman mengerti dan memahami dari kitab syair tersebut. Terima kasih.